Halo, jumpa lagi dengan saya, Upi, dari Mistis, Medis, dan Cinta. Jangan lupa subscribe, like, dan share postingan ini. Ini adalah curhatan seorang skizofrenia yang pernah dibukukan di buku Setan 911 dengan judul Pemisah Hati atau Pemisah Jiwa. Semua bermula dari ayah yang melarangku untuk berpacaran dengan cowok desa. Ayah memberikan syarat bahwa calon suamiku haruslah dari bobot yang sepadan denganku. Dia harus menjadi PNS, sarjana, tinggal dan menetap di kota. Tetapi aku tak bisa memenuhi keinginan ayah. Aku jatuh cinta dan menjalin hubungan serius dengan seorang office boy di BUMN tempat aku ditugaskan. Menurutku, dia lelaki yang sempurna. Dia baik, wajahnya tampan. Jadi tidak ada alasan untukku menolak cinta yang bersemi. Tetapi ayah tetap saja melarang cinta kami. Berkali-kali ayah berusaha memutuskan hubungan cintaku. Namun semakin ayah melarangku, cintaku semakin tumbuh besar. Bahkan hubungan kami pun terlampau jauh. Aku hamil di luar nikah. Dan mengetahui itu, ayah sangat marah. Gugurkan kandungan itu. Dan aku tetap pada pendirianku. Tidak ayah, dia calon anakku, darah dagingku. Alangkah berdosanya bila aku membunuh buah cintaku sendiri. Aku memelas hingga berlutut di hadapan kaki ayah. Tapi apa yang aku dapatkan? Ayah semakin marah. Persetan dengan cinta. Kamu bicara dosa? Lebih berdosa lagi jika kamu melahirkan anak itu. Anak haram. Memalukan. Aku tak dapat meluluhkan hati ayah. Aku tak kuasa jika setiap hari aku dipaksa pergi ke dokter untuk aborsi. Bukan cuma dokter, berkali-kali ayah juga mendatangkan dukun ke rumah. Semakin hari, aku merasa sudah tak kuat lagi. Aku tak sanggup. Aku pasrah. Aku menyerah. Aku turuti kemauan ayahku. Ayah mengajakku pergi ke sebuah desa kecil, menemui seorang wanita tua dengan rambut acak-acakan di dalam sebuah gubuk tua, dan aku merasakan aroma yang sangat mistis di tempat itu. Bulu kudukku merinding. Aku ingin berlari pulang. Namun, ayah mencekal tanganku. Setelah aku masuk ke dalam satu bilik di gubuk, asap kemenyan mengepul, bau wangi menyeruak memenuhi ruangan.
Aku takut. Dalam ruangan itu, aku melihat beberapa sesajen. Aku menemukan bunga-bunga. Aku melihat ada air di dalam cawan. Dan juga mungkin beberapa uang sebagai mahar. Aku kemudian disuruh berbaring di atas ranjang dengan kasur yang berbau apek. Aku menurut saja. Ingin protes, tapi aku tak kuasa dengan tatapan ayahku yang mendelik. Kemudian wanita tua itu menyuruhku meminum ramuan yang berbau aneh. Entah apa, aku tak tahu. Rasanya pahit, sepat, dan entahlah. Aku tak bisa mendefinisikannya. Usai meminum ramuan itu, perutku dipijatnya. Bukan dipijat dengan lembut, tapi gerakan seperti mencekik, mencengkram. Rasanya sakit sekali. Aku rasakan sesuatu mengalir keluar dari tubuhku. Sesuatu mengalir keluar dari selangkanganku. Dan selanjutnya, aku tak tahu apa yang terjadi. Aku baru sadarkan diri ketika aku sudah berada di kamarku. Namun semuanya kini terasa asing. Aku merasa aneh. Ada sesuatu yang hilang, tapi entah apa. Aku mengeluh tentang keadaanku. Tapi ibu meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. Besok kamu akan kembali normal dan akan lupa dengan semua masalah dan masa lalumu. Ya, semuanya memang berubah. Aku dipindah tugaskan dari instansiku tanpa pemberitahuan. Pacarku dikeluarkan dari perusahaan. Anehnya, segenap perasaan cintaku sepertinya menguap. Aku berubah menjadi benci dengan pacarku. Aku menganggap semua ini adalah salahnya. Semakin hari aku merasa diriku hampa, ringan, seolah melayang dalam kekosongan. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Tidak. Semakin hari konsentrasiku semakin berkurang. Di kantor, tak satu pun pekerjaanku beres. Aku hanya bisa bengong, termenung dengan pikiran yang kosong. Hingga aku mengajukan surat pengunduran diri dari kantorku. Aku harap ayah berubah. Tapi lagi-lagi ayah membawaku bertemu dengan seorang dukun. Kali ini
di sebuah perumahan elit di kota. Dukun itu bilang, aku belum bisa menerima kenyataan ini. Wiritan kemarin terlalu keras dan kurang cocok untukku. Sekarang akan dibuatkan yang lebih ringan. Begitu katanya. Dia kemudian membuat tulisan di atas kain kasa dan bakarnya. Aku pun disuruh meminum air yang bercampur dengan abu itu. Lalu, apakah setelah pulang dari sini aku sembuh? Aku merasakan sesuatu yang sangat aneh dalam diriku. Seolah-olah tubuhku ini dilingkupi oleh 3 jiwa makhluk yang berbeda. Satu adalah diriku yang sebenarnya, yang ingin bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. 2 adalah cengkraman kuat dari bayang-bayang gelap, anak kecil dan wanita tua yang terus ingin membalas dendam dengan menghancurkan semuanya. Aku menjadi seorang dengan emosi yang tidak stabil. Terkadang aku sedih dengan nasib yang menimpaku. Terkadang aku ingin marah dan membunuh. Kadang aku juga menjadi sosok tak berdaya. Semuanya kosong. Aku tahu mulai saat itu semua orang mengecap aku sakit. Sakit jiwa. Gila. Keluargaku, kedua orang tuaku memilih meninggalkanku, pindah rumah, dan aku ditinggalkan sendiri di rumah ini. Aku dikunci dari luar. Semua pintu dan jendela dikunci rapat. Namun mereka masih mau mengantarkan aku sepiring nasi. Satu hal yang membuat aku bertambah sakit hati, yakni ketika ibu bilang, "Hai anak gila, anak setan, kamu memang lebih pantas berada di rumah setan itu sendiri. Kuasailah sekarang semuanya. Terserah kamu mau apa, jangan anggap aku ini ibumu lagi." Sungguh, aku tak dapat mengontrol emosiku. Seharian aku berteriak-teriak, menangis meraung-raung, sambil memecahkan semua barang yang ada di dalam rumah. Aku ngamuk. Ketiga jiwa penghuni tubuhku seolah saling berperang untuk menjadi pemenang. Aku tak mengerti bagaimana harus menceritakan rasanya. Karena yang aku ingat, aku ngamuk, itu saja. Semua tetangga datang menengok ke rumahku. Tetapi aku melihat mata mereka merah. Seolah-olah mereka hendak membunuhku. Aku mengambil batu dan aku lemparkan satu persatu ke arah semua orang yang berkunjung. Aku ditangkap polisi dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Semua orang memang salah. Aku tidak gila. Buktinya aku bisa pulang sendiri ke rumah. Pertama kalinya aku bisa menguasai diriku. Aku ingin menangis dan merasa sangat menyesal. Ketika aku mendengar kamu melantunkan kebesaran Tuhan, merdu, syahdu, menyayat hatiku.
Sudah berapa lamakah aku lupa sembahyang? Sudah berapa lamakah aku lupa akan Tuhanku? Namun lagi-lagi, tanpa kontrol, aku kembali memecahkan jendela rumah. Aku berlari, mengambil pisau dan mencari ayahku. Aku ingin membunuhnya, karena dia yang menyebabkan aku jauh dari Tuhan. Berhari-hari aku kembali dikurung. Aku menangis, meraung, kadang tertawa dan berteriak. Aku tak ingat lagi untuk makan, mandi, bahkan aku lupa untuk tidur. Aku merasa diriku sangat kuat. Sampai akhirnya aku melihatmu tidak bersembahyang. Dan kamu beberapa kali bersedia berkunjung ke rumahku. Rumah yang orang bilang rumah setan. Kamu dengan setia mendengarkan semua curhatanku. Bahkan kamu mengajakku mengingat indahnya masa kecil. Mengingat kebesaran Tuhan. Andai saja aku menuturkan semuanya, berharap kamu percaya dan bisa mengerti keadaanku. Pelukanmu yang hangat menenangkanku saat aku terbata mengingat nama mantan pacarku. Sekarang aku sudah bisa mengingat semuanya. Jujur, aku ingin melupakannya. Saat ini aku hanya ingin kembali bersujud di hadapan Tuhan. Aku ingin pasrahkan diriku kepada Sang Pencipta. Karena Beliau yang selalu tahu yang terbaik bagiku. Aku akan berusaha untuk menahan semua bayang-bayang gelap ataupun bisikan-bisikan aneh yang merasukiku. Aku tak ingin istris lagi. Aku akan berusaha hidup normal kembali di jalan yang digariskan Tuhan untukku. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Semoga sehat, berbahagia, dan berlimpah cinta selalu.